بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. حكم تصرف الصبي والمجنون والسفيه. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيح فيصح نكاحه بإذن وليه. وتصرف المفلس يصح في ذمته، فلو باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى كل منهما بثمن في ذمته صح، دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلق صحيح. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح أو دين في ذمتها صح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. Kita mundur sedikit. Kemarin di akhir kita sudah baca, tapi untuk merefresh, menyegarkan lagi ingatan kita bahwa bermula transaksi atau tasarruf dari seorang anak kecil dan orang yang gila dan orang yang bodoh itu ghairu sahihin. Jadi kalau ada anak kecil jual beli rumah, jual beli mobil, nggak sah transaksinya. Orang gila juga begitu. Orang yang bodoh yang dia tidak bisa mengatur keuangannya, maka juga tidak sah. Bagaimana Ustaz kalau anak kecil suruh beli permen, beli makanan kecil? Kalau yang makanan-makanan ringan itu memang harganya sudah tertentu, itu sah. Atau seorang ibu nyuruh anaknya beli gula, nah dia cuma kepanjangan tangan saja, sebenarnya harganya, transaksinya udah tahu adalah ibunya. Misalnya ini bawa duit 10.000 beli gula setengah kilo, nah anaknya kan yang disuruh. Nah itu di luar daripada kajian ini. Yang dimaksud adalah dia bertransaksi sendiri dengan sesuatu yang akan memungkinkan terjadinya unsur-unsur kerugian dari kedua belah pihak, entah itu dari penjual, entah itu dari pembeli. Maka fala yasihu, tidak sah dari mereka jualannya dan belinya, wala syira'un wala hibatun, dan hibahnya juga, wala ghairuha minat tasarrufati, dan tidak juga selain dari yang demikian itu, jual beli dan hibah dari bentuk-bentuk transaksi tasarrufat. Wa ammas safihu, dan adapun orang yang bodoh, maka fayasihu nikahuhu biidzni walihi, maka sahlah dia nikahnya dengan izin walinya. Jadi ada kekurangan, dia tidak mampu memanage keuangan, nggak kenal uang, tapi dia mau nikah, kemudian walinya mengizinkan, maka itu nikahnya sah. Nah, kita lanjutkan kepada bacaan kitab Fathul Qorib, bahwa ada 6 orang yang dia harus dicegah transaksinya dalam urusan harta. Yang pertama adalah as-sabi wal majnun was safi, dan yang keempat adalah wal muflis, yaitu orang yang bangkrut. Nah, ini peristiwa yang akan mengguncangkan jiwa siapa saja, setiap orang yang muflis, karena dia mempunyai keadaan yang berbalik 180 derajat dari keadaan semula, dan ini sangat mungkin terjadi bahkan kepada perusahaan atau perniagaan yang besar, karena kemungkinan akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak amanah, atau mungkin dia sendiri mempunyai kesalahan dalam pengelolaannya sehingga terjadilah kebangkrutan. Kebangkrutan itu adalah semua aset yang dia punya bahkan tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya, maka harta-hartanya itu kudu dibekukan, dan dia tidak boleh untuk mentasarrufkan atau menjadikan sesuatu yang sudah dibukukan itu menjadi transaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi, dan bermula transaksi orang yang bangkrut, orang yang muflis,
itu yasihu sah fi dhimmatihi pada tanggungannya. Artinya bukan dari harta yang sudah dibekukan. Misalkan dia muflis, rumahnya sudah, asetnya semua udah disita, dan kemudian dia ingin bertransaksi beli sesuatu tidak dari harta yang sudah dibekukan itu, fi dhimmatihi, dalam tanggungannya, utang yang barunya, maka itu sah. Jadi bukan dari harta yang sudah dibekukan, disepakati buat mengcover kebangkrutannya yang pertama. Kalau dia kemudian berhutang lagi, atau dia transaksinya kemudian jadi tanggungannya, maka itu diperkenankan atau diperbolehkan. Falau ba'a salaman ta'aman aw ghairahu aw ishtara kullan minhuma bisamanin fi dhimmatihi sahha. Ini aturannya, bukan berarti kemudian tidak bisa bertransaksi sama sekali. Orang yang muflis dia tidak bisa bertransaksi dengan harta aset yang telah dibekukan. Itu biasa kalau misalnya kita lihat bahwa rumah ini menjadi disita oleh negara, disita oleh bank tertentu. Nah itu udah tidak bisa lagi ditasarrufkan. Tapi kalau dia kemudian ada pinjaman atau dari saudaranya yang kemudian dia memberikan uang untuk bertransaksi sesuatu, maka itu sah transaksinya. Maka memang jemaah sekalian berbahagia bahwa mereka orang-orang yang bokeh, jangan kata yang bangkrut gitu ya, orang yang dia tidak sampai bangkrut, tidak sampai asetnya dibekukan, orang yang terlilit hutang saja mereka sampai diberikan perhatian khusus oleh agama kita. Terbukti mereka termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi memang agama yang paling penuh kasih sayang adalah agama Islam. Kepedulian, bila tidak ada yang ingin membantunya, maka agama Islam akan memberikan bantuan. Dengan apa? Mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ada seorang sahabat Nabi yang sampai meninggalkan sholat Jumat karena masalah hutang. Siapa yang gak kenal dengan Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal ini orang yang cerdas, sahabat Nabi yang bahkan mendapatkan doa khusus dipesan sama Nabi. Jangan lupa setiap habis sholat berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi satu waktu Mu'adz bin Jabal tidak melaksanakan sholat Jumat, membuat Nabi bertanya-tanya. Karena itu buat ukuran, Pak, bila engkau mendapati saudaramu satu waktu dia tidak sholat Jumat, kemudian pada sebelum-sebelumnya adalah orang yang aktif melaksanakan sholat Jumat, kalau engkau perhatian, kau harus cari tahu apa keadaan dia. Jangan-jangan saudaramu sedang sakit. Karena untuk menunjukkan sakit yang uzur atau yang parah, ketika dia telah diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah kalau kita lagi sholat Jumat nggak ada saudara kita yang biasanya ada sholat Jumat, ente perlu cari tahu. Salah satu bentuk kepedulian. Nah, Nabi SAW tidak mendapati Mu'adz bin Jabal sholat Jumat, nggak ada. Maka kemudian esok harinya Nabi ketemu dengan Mu'adz bin Jabal. Apa yang mencegahmu dari sholat Jumat? Apa sabda Mu'adz bin Jabal? Kata Mu'adz bin Jabal ketika mendengar sabda Nabi, pertanyaan Nabi. Di depan rumahku ada seorang wanita yang menagih hutangku. Wanita Yahudi. Namanya Yohana binti Maria, dan dia adalah lagi nagih. Hari Jumat pagi udah ditungguin depan rumahnya. Orang kalau punya hutang, Pak, itu berasa takut dan berasa salah aja. Maka kemudian aku tidak berani keluar hari itu, sampai segitunya itu. Punya perasaan batin yang begitu berat. Maka kalau engkau mempunyai rezeki yang banyak, kau dapati saudaramu dalam kesusahan, hilangkan kesusahan itu dengan kemampuan yang kau punya, maka Allah akan hindari engkau dari berbagai kesusahan. Mu'adz bin Jabal ketemu Nabi, tapi giliran ditagih sama seorang wanita, dia sampai ngumpet nggak keluar dari rumahnya, karena di depan rumahnya, pekarangan rumahnya ada seorang yang sedang menagih utangnya. Jadi sampai kayak begitu. Maka apa kemudian sabda Nabi SAW? Maukah aku ajarkan kepada engkau dua ayat yang bila pun kau punya hutang sebanyak emas di permukaan bumi ini.
Karena beliau dalam riwayat ceritakan hutangnya 201 gram. Kau punya hutang sebanyak emas yang ada di permukaan bumi ini, atau emas itu memenuhi dunia ini, maka Allah akan membayarkannya, maka Allah akan melunasikannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini, pertama bentuk kepedulian, kedua bentuk kasih sayang Nabi kepada umat Nabi Muhammad, kepada umatnya. Apa yang perlu dibaca? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sabda Nabi, ya Mu'adz, andai hutang yang kau miliki seperti emas yang memenuhi bumi ini, niscaya Allah akan lunaskan. Artinya sesungguhnya simpel apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari masalah kita, dan ini bentuk kasih sayang baginda Rasulullah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah betapa kalut dan paniknya Mu'adz bin Jabal saat itu. Tetapi kemudian bukan berarti nggak ada jalan keluarnya. Agama kita begitu memperhatikan kesulitan dari siapapun mereka yang memeluknya. Ada jalan keluarnya. Termasuk ini dalam tasarruf, dalam transaksi. Benar orang yang muflis, harta yang sudah dibekukan, ente nggak bisa lagi untuk melakukan transaksi dengan harta yang telah dibekukan. Tetapi bukan berarti kau tidak boleh bertransaksi sama sekali. Maka diperbolehkan wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi falau ba'a salaman ta'aman aw ghairahu aw ishtara kullan minhuma bi thamanin fi dhimmati sahha. Maka seandainya ba'a, dia menjual salaman dengan model pesanan. Kan kalau pesanan kan ada orang yang dia bayar lunas kepada yang kita sudah pelajari. Kemudian nih orang membuat pesanannya, tapi udah dikasih modal. Jadi model pesanan itu bentuk pedulinya juga seorang kepada saudaranya yang dia nggak punya modal. Nih aneh punya duit 10 juta, aneh mau minta dibikinin lemari, cuman detail dikasih, ente kerjain ya, bayarnya tunai, lunas. Itu namanya model pesanan. Dan seorang yang dia nggak punya modal ketolong. Dan itulah bentuk kasih sayang. Bagaimana Islam mengajarkan sesama kita, sesama muslim. Ente kasihan no, tolongin, dia nggak punya modal. Ente daripada beli cash ke tempat ini, dia juga kan sama kerjaannya cakep juga. Hitung-hitung nolongin. Dia punya modalnya buat beli kayunya, buat beli peralatannya. Ntar dia bisa manfaatkan keuntungannya karena dia sudah ada transaksi hitung-hitungannya. Itu kan yang telah kita pelajari. Oh ternyata modalnya 8 juta, 2 juta buat dia keuntungan. Jangan-jangan dia buat makan sama anak dan bininya, buat urusan anaknya yang lagi sekolah. Kayak apa kita mempunyai peran dalam menghilangkan kebingungan dan kesedihan saudara kita. Ini jangan malah sengaja bahwa disengajain saudaranya jualan yang dia butuhkan, dia beli malah di orang lain yang kagak ada hubungannya sama dia. Bahkan orang-orang yang non muslim. Walaupun diperbolehkan, tapi kan engkau harus memberikan satu kepedulian kepada orang yang engkau mengetahui dalam kesusahan. Nah, bahwa jual belinya atau dia menjual dengan pesanan makanan atau selain makanan, awishtara kullan, atau dia membeli semuanya, membeli itu makanan atau selain makanan, minhuma dari keduanya, bisa manin fi zimmatihi, dengan harga pada tanggungannya, soha, maka dia sah. Sah jual belinya, transaksinya. Duna tasarrufihi fi a'yani malihi fala yasihu. Selain transaksinya dia fi a'yani malihi, pada benda-benda hartanya, material hartanya yang telah dibekukan. Kan kalau orang muflis, orang bangkrut, kolaps, maka dia harta dibekukan. Fala yasihu, maka tidak sah. Apa? Tasarrufnya tidak sah, transaksinya tidak sah. Ini udah disita rumahnya, udah disita tanahnya, kemudian dia bertransaksi membeli sesuatu dengan menjaminkan sesuatu yang udah disita, maka tidak sah.
Bila itu terjadi juga pada pembelinya masih mau melakukan transaksi dengan orang yang muflis seperti ini, maka bebannya itu kerugian. Ente memang kagak sah transaksinya, tapi duit saya udah keluar Ustaz. Ya ente yang salah. Orang dia itu harta yang telah dibekukan. Menjual sesuatu harta yang telah dibekukan tidak boleh. Fi a'yani malihi fala yasihu, enggak sah. Kalah dia secara hukum Islam. Berarti duit saya hilang, ya hilang. Itu urusan ente sama dia. Makanya fungsinya ngaji. Kalau dia melakukan itu tentulah kesalahan dia. Tetapi yang menjadi disayangkan, kenapa engkau bertransaksi dengan orang yang jelas-jelas hartanya telah dibekukan. Dia jual itu harta yang telah dibekukan. Wa tasarrufu fi nikahin masalan, dan transaksinya, tasarrufnya atau sesuatu kegiatan dia fi nikahin dalam urusan nikah, masalan contohnya, au tolakin atau perceraian, au khul'in atau khulu'. Kalau khulu' ini cerai yang diinisiasi oleh seorang istri, namanya khulu'. Kalau tolak itu laki yang menceraikan. Bercandanya aja jadi jatuh talak. Hati-hati. Nah, khulu adalah seorang istri yang dia menggugat cerai suaminya dengan catatan dia harus menebus atau memberikan kompensasi dengan hartanya, dengan maharnya, atau dikembalikan. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sabit bin Qais, dikhulu sama istrinya. Bukan karena dia jelek perangainya, bukan karena dia KDRT. Ini ahli ibadah, tapi ini istrinya Jamilah binti Ubay nggak punya rasa cinta sama sekali. Udah dijalanin rumah tangga, tetap aja nggak ada rasa cinta. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah dan minta untuk menghulu kepada suaminya, menggugat cerai. Sabda Nabi, apakah kau bisa punya harta untuk melakukan hulu ini? Karena dia harus ngebayar kepada suaminya supaya suaminya mendapatkan sesuatu. Kalau bahasa kita, bang tolong ceraikan saya, nih saya punya emas 1 kilo buat abang, yang penting ceraiin saya, itu namanya hulu. Kalau laki digituin lah girang banget. 1 kilo. Kemarin ada orang yang mantan pejabat MA tuh yang di rumahnya duit 1 triliun. 1 kilo dikasih kayak begitu. Salah satu bentuk Islam memperhatikan seorang istri, diberikan peluang. Makanya kalau ada misalkan suami enggak sholat, kemudian suami melakukan dosa melulu, dia enggak sanggup untuk melakukan itu, ada pintunya. Kalau engkau tidak sanggup itu, ada yang namanya khulu. Nah, maka dalam kitab ini, wa tasarrufuhu fi nikahin masalan au talakin atau perceraian, au khul'in atau khulu', istri menggugat cerai kemudian dia terima dan dia menceraikan, sahihun, sah, walaupun dia muflis, walaupun dia bangkrut. Dalam hal itu dia sah apa yang dia lakukan. Wa ammal mar'atul muflisatu, dan adapun bermula seorang istri yang bangkrut, muflisah, jadi dia bangkrut juga. Fa in ikhtala'at ala ainin lam yasihha, maka jika ikhtala'at melakukan khulu seorang istri ala ainin atas benda harta yang sudah disita itu, yang dia karena muflisah, dia punya harta, dia punya harta cuman dibekukan karena dia muflisah, lam yasihha, maka tidak sah. Jadi dia punya bang, ini ada kebon tapi udah disita, dia mau minta cerai dengan membayarnya dengan itu, nggak sah tuh. Karena itu bukan milik dia penuh lagi. Makanya waktu itu Sabit bin Qais dikhulu oleh istrinya dengan karena mas kawinnya kebun, sepetak kebun. Maka dia bilang, aku kembalikan ini sepetak kebun ini, tapi dia minta dilepaskan dari ikatan pernikahan. Dan Nabi kemudian berkata, talikha, ceraikan wanita ini, karena memang dia melakukan khulu. Nah, itu terserah suaminya. Kira-kira sih kalau misalnya udah umur 60 tahun kemudian istri ada yang kagak demen juga sama lakinya gitu, udah 60 tahun, anak udah 5, nggak demen juga Ustadz.
saya mau khulu sama dia, saya berikan 100 pintu kontrakan. Wah tuh lakinya girang kayak dapat harta warisan. Tapi artinya ini ada peluang. Ada peluang ya, untuk mengakomodir seorang wanita yang mereka tidak merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Tapi kalau perempuan sih, mereka adalah orang-orang yang punya hati kelewat luas. Pintu maaf yang tidak berbatas. Kalau udah sama suami, gak berbatas. Pada faktor atau pada orang-orang tertentu boleh jadi ini terjadi. Makanya fikih itu selalu menjadi jalan keluar buat siapa saja yang memeluknya agar mereka tetap mendapatkan haknya dengan baik. Audainin fi dhimmatiha soha, atau dengan hutang pada tanggungannya itu perempuan sah dia khulu'nya. Kalau khulu' dengan harta yang sudah dibekukan karena dia muflis, dia bangkrut, maka tidak sah karena itu bukan harta murni dia. Itu sudah jadi sitaan. Tapi kalau dia melakukan khulu' kepada suaminya, duitnya nggak ada, habis. Tapi dia punya utang, dia minjem sama saudaranya. Sama saudaranya dia bilang, minta buat mau mengkhulu suaminya. Dan dia yang nanggung nanti hutangnya. Fi dhimmatiha. Dia akan bayar nanti, nyicil sama saudaranya. Maka soha, sah khulu'nya. Jadi berbeda ya. Yang tidak boleh itu mentasarrufkan harta yang sudah dibekukan. Karena itu sudah tidak menjadi milik dia. Imma dia kemudian minjem, maka itu menjadi tanggungannya, maka sah. Mau jual belinya juga sah. Tetapi tidak dari harta yang sudah dibekukan. Wa tasarruful maridi fima zada ala thuluthi mauqufun ala ijazatil warasati. Wa tasarruful maridi, dan bermula transaksi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit yang menghantarkan kepada kematian, sakit yang kemudian parah. Fima zada ala thuluthi, pada sesuatu zada yang lebih, ala thuluthi atas sepertiga, mauqufun, itu mauqufun ditahan, ala ijazatil warasati, atas kebolehan atau izin dari ahli warisnya. Jadi sakit yang udah parah, kalau sakit cuman puyeng-puyeng, sakit cuman gatel, sakit cuman batuk-batuk aja mah tidak termasuk di dalamnya. Tapi ini sakit yang memang dia sudah parah, sakit yang hampir sulit untuk dia sembuhnya. Maka dia kalau mau mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga, misalnya dia ngomong udah sakit parah, dia punya harta, dan kemudian dia bilang bahwa ini tanah yang ada di tempat ini dia mau wakafkan, dia mau hibahkan. Maka kalau itu lebih dari sepertiga, dia harus mendapatkan izin dari ahli warisnya. Kalau di bawah dari sepertiga, maka dia menjadi haknya boleh. Misalnya kita punya orang tua, kemudian dia dalam keadaan sakit sekarat, dia ngomong, itu tanah yang 2000 meter di tempat ono, di daerah Pondok Kopi misalnya, nanti disedekahin, buat dihibahkan buat pembangunan masjid. Tapi itu tidak lebih dari sepertiga harta dari ayahnya, maka bolehlah itu dia ditasarrufkan. Tapi kalau lebih, oh ternyata lebih, itu mah lebih 2/3 hitungannya, entar ditahan dulu sampai mendapatkan izin dari ahli warisnya. Kenapa? Karena pada saat seorang yang sudah sakit menjelang kematiannya, dia punya harta benar, tapi sudah tidak mutlak karena menjelang kematiannya. Jadi udah ada juga di situ hak dari ahli warisnya. Wah, Islam begitu indah menata sebuah aturan di mana masing-masing hak dan kewajibannya diperhatikan dengan adil. Jadi pada saat itu entar dulu mauqufun ala ijazatil warasati. Fa in ajazu zaida ala thuluthi sahha. Maka jika ajazu memperkenankan, memperbolehkan siapa al-warasah, para ahli warisnya, az-zaida akan harta yang lebih itu lebih dari sepertiga, ala thuluthi, az-zaida ala thuluthi, lebih dari sepertiga, sahha, sah. Jadi misalnya ternyata dia sampai 2/3, anaknya kemudian berembuk,
dan berkata, nggak apa-apa, kita kan udah pada punya harta, dikasih bapak kita juga banyak, kita juga nggak susah-susah banget, biarin buat bapak kita, buat bekal dia menghadap Allah, buat jadi amal jariah. Maka sahlah itu. Tapi kira-kira yang begitu banyak apa kagak ya? Jangan-jangan Ustaz enak aja, ini fikihnya sepertiga ya Ustaz, ente nggak boleh lebih, sampai di situ doang. Dia lupa ada terusannya, fa in ajazu zaida ala thulusi soha. Kalau emang ente pada redha berkenan karena kesian sama bapaknya, kesian sama emaknya, ini kan harta beliau, yang beliau kasih juga sama kita udah banyak banget. Dia berembuk nih, kata yang tua, udah deh kita kasih, ikhlasin. Lagian juga harta yang ditinggalkan buat kita masih kelewat banyak. Sepakat mereka, maka bolehlah itu untuk ditasarrufkan. Jadi menunggu fa'in ajazu zaida ala thulsi soha. Walaupun ketemu orang yang kayak begini rasanya susah. Kalau anak, dia akan berhitung panjang untuk memberikan orang tuanya. Berbeda dengan orang tua, dia bahkan berhitung kalah pun demi untuk anaknya, maka dia akan tetap melakukannya. Maka itu yang akan menjadi pesan kita. Mumpung masih punya orang tua, ataupun saat orang tua telah tiada. Dulu jangan-jangan mereka kurang sedekah karena mikirin ente anak-anaknya, sehingga mereka tidak memikirkan untuk diri dia. Sekarang orang tua udah kagak ada dan engkau punya kelebihan, apa salahnya kemudian kau membahagiakan mereka? Makanya paling tidak di setiap hari Jumat niatin buat bapaknya yang emaknya udah mati, ya Rabb hada li abi wa hada li ummi. Niatin, tolongin, seminggu sekali kau tolong dengan harta yang kau punya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kalau bukan anaknya siapa lagi? Makanya kalau bawa ke masjid hari Jumat minimal 100.000, ya Rabb 50.000. Gocap ya Allah buat ibu saya, gocap buat bapak saya. Hadza li abi wa hadza li ummi. Atau dia taruh 100, ya Rabb hadza li abi wa ummi. 100.000 Pak, arang 50.000. Mereka berada di alam kubur. Pak, jangan kata orang susah, orang yang senang kalau dapat hadiah girang. Ini kita udah punya duit banyak, ada yang datang ngasih duit ke kita 10 juta. Kita punya duit banyak, dibagi 10 juta. Kira-kira kita ambil apa kagak? Kita ambil hadiah, apalagi yang dalam keadaan butuh. Nah ini dia nih buat bayar listrik. Langsung pikirannya. Begitulah dengan mereka yang di alam kubur. Jangan kata mereka lagi susah, lagi senang pun dapat hadiah dari anaknya girang. Kadang-kadang anak berselimut dengan dalil amal bapak saya, mak saya udah banyak Ustad. Kita nggak kasih sedekah juga udah banyakan dia sedekahnya. Ini emang anak sambar geledek yang kayak begini nih. Udah. Nah, kalau kasih hadiah mah tetap dia senang ya akhi. Tolongin. Ini bukan nguntungin masjid dengan kotak amalnya yang nanti akan banyak dari setiap orang 100.000. Tapi kedua orang tua kita mendapatkan kebahagiaan girang. Sampai Pak, sampai. Hadisnya kan jelas, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Kita bersedekah, kita niatin buat ibu kita. Di zaman Rasulullah ada seorang anak yang sedekah kebun buat ibunya yang telah meninggal dunia. Sedekah kebun, ente mah nggak sanggup dah sedekah kebun. Asal setiap hari Jumat aja 100.000 buat emak, buat bapak, buat emak, buat bapak. Kalau punya banyakkan lagi 200.000. Nggak perlu kita menjadi orang yang ketakutan harta kita menjadi berkurang. Nggak, mana mungkin anak yang nyenengin orang tua terus hidupnya keblangsak. Nggak mungkin, karena mereka mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah Pak, kalau Allah udah ridha, maka tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Allah udah ridha. Ridha Allah fi ridhal walidain. Niatin jangan kebangetan. Pelit, ente pelit sama orang lain aja kagak pantas, apalagi pelit sama orang tua. Udah meninggal lagi. Kali dulu waktu hidup belum bisa nyenangin, giliran udah mati nggak bisa nyenangin juga, kebangetan. Karena ada orang yang ogah aja yang girangin orang tuanya. Saat hidup ogah, udah mati juga ogah. Ntar lihat mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih dari itu dari anak-anaknya. Na'udzubillah.
Fa in ajazu zaida ala thuluthi sahha. Kalau anak-anaknya ahli warisnya sepakat dengan tambahan yang lebih dari sepertiga itu, maka menjadi sah. Wa illa fala. Jadi mutlak menjadi kesepakatan dari ahli warisnya. Kata anaknya, jangan bang, iya abang punya duit banyak, kan saudara-saudara kita yang lain juga lagi butuh bang. Iya deh kalau begitu, sepertiganya aja. Maka kalau anak-anaknya tidak sepakat, ahli waris tidak sepakat, maka tidaklah menjadi sah. Jadi tetap sepertiga aja. Yang lebih dari sepertiga tidak boleh. Nah, kita dengarkan kumandang adzan dulu. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
لا إله إلا الله. Nah, kita lanjutkan jemaah sekalian berbahagia. Wa ijazatu al-warathati wa radduhum halal maradi la yu'tabarani. Wa ijazatul warathati, dan izinnya, kebolehannya dari ahli waris. Jadi membolehkan, wa radduhum, atau menolaknya ahli waris, tolakan mereka. Jadi kalau dia lebih dari sepertiga, ini boleh atau tidaknya ahli waris mengizinkan, membolehkan atau menolaknya. Halal maridi, dalam keadaan sakitnya itu orang tuanya, la yu'tabarani, tidak dianggap keduanya. Jadi misalnya pada saat bapaknya ngomong begini, itu yang di sini 2000 meter buat wakaf, atau buat hibah, buat pesantren, atau buat masjid, atau buat madrasah. Dia melakukan itu pada saat sakit menjelang daripada kematiannya. Maka pada saat seorang anaknya ahli warisnya mengiyakan, membolehkan, itu lebih dari sepertiga, atau dalam keadaan menolaknya, itu tidak dianggap dulu, tidak berlaku secara otomatis. Kan bilang, iya dah, insya Allah jadi dah, nggak apa-apa buat orang tua kita namanya. Boro-boro kita sedekah buat orang tua, ini mah harta dia sendiri, kan begitu kalau orang yang rada sehat. Ini kan harta boleh carian dia mau sedekah gitu kan, lebih dari sepertiga, lebih dikit, separohnya juga nggak ada masalah, masih ada separoh buat kita. Malah kudunya kita sedekah dari harta kita buat orang tua. Ini mah harta dia 50%, abong amat kita kagak kasih. Sepakat. Atau kebalikannya, jangan bang, yang tuaan ngomong nih, jangan, adik-adiknya jangan bang, ini separohnya kelebihan, kebanyakan, abang enak banyak duitnya, ditolak tuh. Ini lebih dari sepertiga, aturan agama kan sepertiga bang, iya dah, ditolak. Berarti keduanya itu belum berlaku, tidak berlaku. La yu'tabarani wa innama yu'tabaru dzalika mim ba'dihi, dan hanya saja dianggap dzalika, apa yang demikian itu, kebolehan dan larangannya atau tidak bolehnya atau tertolaknya, mim ba'dihi, yaitu setelah ketiadaannya dari orang tua, ai mautil maridi, mim ba'di mautil maridi, setelah kematian dari lantaran sakitnya itu, baru itu berlaku, dia boleh atau tidak. Kenapa? Karena wa idza ajazal warisu, karena masih ada celah untuk membatalkan daripada sesuatu yang dia sudah sepakati. Wa idza ajazal warisu, dan apabila membolehkan siapa waris, ahli warisnya, tsumma qala, kemudian begitu bapaknya udah mati, dia berkata, karena kesepakatannya berlakunya begitu orang tua mati. Pada saat hidup, iya pak, boleh pak, berapa aja juga boleh, orang harta bapak, wah keren. Begitu bapaknya udah mati kan berlaku nih, maka berlaku untuk pentasarrufannya. Begitu dia lihat ternyata banyak betul, hanya saja ajaztu, aku membolehkan pada saat ayahku mau mentasarrufkan lebih dari sepertiga, lidhonni, karena dugaanku, annal mala qalilun, bahwasanya harta itu sedikit, dia anggap sedikit, dia kagak tahu bahwa ternyata yang diomongin oleh ayahnya itu banyak. Dia baru sadar, baru ngeh begitu mau mentasarrufkan. Wa qad bana khilafuhu, dan sungguh telah menjadi terang apa kebalikannya. Ini kalau Ustaz Sarif dulu suka ngomong kalau di pondok, fabana zonantu jamil fabana qabih gitu. Aku nyangkanya ganteng, nggak taunya jelek gitu kan. Kalau di pondok dulu suka ngomong fabana, ente tukang bohong juga gitu kan. Ini dia waqad bana khilafuhu, dan sungguh telah menjadi terang apa khilafuhu, perbedaannya, ternyata hartanya banyak. Suddiqa biyaminihi, maka dia dianggap benar dengan sumpahnya. Jadi kudu sumpah.
Oh ternyata dia salah, dia anggap dulu itu yang pertama dia iyain aja 50%, setengahnya kirain sedikit hartanya, nggak tahu banyak banget. Dananya di Jakarta Pusat misalnya, dia kagak tahu tuh kalau di total bisa sampai ratusan miliar, lah ngenes juga dia. Fabana khilafu suddiqa biyaminihi, maka dia dianggap benar dengan sumpahnya. Dia kudu sumpah benar-benar dia tidak tahu. Maka diperbolehkan itu. Yang terakhir golongan yang keenam wa tasarruful abdi, dan transaksinya seorang budak alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarati, yang tidak diizinkan baginya fit tijarah dalam perniagaan. Yakunu fi zimmatihi, ada pada tanggungannya, wa makna kaunihi fi zimmati annahu yutba'u bihi ba'da itqihi, dan makna adanya dia dalam tanggungannya bahwasanya yutba'u itu ditagih dengan hutangnya itu, dengan yang dia tanggungan itu ba'da itqihi, setelah bebasnya dia. Idza ataqa, apabila dia merdeka, telah merdeka. Fa in adzina lahu as-sayyidu fit tijarah, maka jika mengizinkan bagi dia siapa as-sayyidu, tuannya, majikannya, fit tijarah, dalam perniagaan, sahhat tasarrufu, menjadi sah tasarrufnya, transaksinya, bihasabi dzalikal izni, dengan arah dari itu izin. Jadi yang tidak boleh, yang keenam itu, yang dia harus dicegah transaksinya adalah tasarruful abdi, tasarruf transaksinya seorang budak yang dia tidak diperkenankan dalam perniagaan, dan itu akan menjadi tanggungannya. Kalau dia tetap melakukannya padahal nggak diizinin, dia bertransaksi, maka kemudian dia jadi rugi, dia harus ditagih kepada orang tersebut karena majikannya enggak mengizinkan. Maka dia yang kudu ditagih nanti itu budaknya, karena majikannya enggak mengizinkan. Berbeda bila fa'in adzina lahu sayyidu fit tijarah sahha tasarrufuhu bihasabi dzalikal izni, maka jika mengizinkan majikannya, tuannya, kepada budak itu untuk berniaga, disuruh berniaga, dimodalin malah sama majikannya, kan budak dalam tanggungan majikan, ternyata kemudian rugi, kemudian dia punya masalah, ada yang harus dia bayar, ada hutang, maka majikannya wajib untuk melunasi karena dia mengizinkan budaknya untuk berniaga. Kasus yang pertama nggak wajib karena emang nggak diizinin, tapi nih budak nyeleneh juga, dia tetap dagang, misalnya kemudian dia rugi atau punya hutang, yang dihutangin dia kagak boleh nagih ke majikannya, inti tagih ke orang ini, karena majikannya emang nggak boleh untuk dia berdagang. Jadi dia boleh berdagang tapi dalam tanggungan dia, segala konsekuensi dari tasarrufnya itu, transaksinya dia, konsekuensinya menjadi tanggungan dari budak itu. Tapi kalau diizinin oleh majikannya, segala konsekuensi transaksi dari budaknya itu majikannya kudu nanggung. Nah itu jadi yang berbeda. Ini mudah-mudahan menjadi manfaat, karena memang kita ingin semakin banyak mengetahui bahwa di dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi untuk saling memberikan kemanfaatan, bukan untuk mendatangkan madarat. Makanya Nabi bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jangan sampai kita menzolimi orang lain dari transaksi kita, sampai dia kemudian jadi jadi sedih, jadi susah gara-gara bertransaksi dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahil umurana
وأمور أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا يا مولانا حسن مقاصدنا ومقاصدهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.